Halo, perkenalkan, saya Felix Raditya, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kebijakan pemerintah dalam pembubaran FPI. Sejarah FPI. FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998. Deklarasi ini dilakukan di Pondok Pesantren Al-Um Ciputat. FPI menjadi wadah kerjasama antara ulama dan umat dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, yakni menegakkan kebenaran dan melarang yang salah. Beberapa sepak terjang FPI sebagai ormas. Yang pertama ada Reuni 212 bermula untuk menggeser calon gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok dari peta politik ibu kota Jakarta. Yang kedua, melaksanakan hisbah. FPI melakukan penegakan hukum sendiri seperti menertibkan tempat-tempat hiburan dan atribut perayaan agama. Yang ketiga ada demo RUU HIP, menuntut agar rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ditarik dari program legislasi nasional. Yang keempat ada kegiatan sosial. FPI juga aktif dalam kegiatan sosial, salah satunya pada waktu bencana tsunami di Donggala, Sulawesi Tengah. FPI yang berseberangan dengan pemerintah. Ubadillah Badrun, pengamat politik, mengatakan bahwa posisi yang berseberangan ini sesungguhnya sedang menjalankan fungsi oposisi, mengkritik dan mengingatkan. Dalam terminologi agama disebut sebagai amar ma'ruf dan nahi munkar. Peran ini penting dan harus ada dalam negara demokrasi agar demokrasi sehat. Ubadillah juga berpendapat bahwa sebenarnya setiap tokoh masyarakat atau tokoh publik, baik kultural maupun struktural, memiliki pengaruh politik. Salah satunya diantaranya Habib Rizik. Terlebih, ia sudah lama memilih jalan berseberangan dengan pemerintah. Setelah lebih dari 3 tahun berada di Arab Saudi, Habib Rizik kembali menginjakan kaki di Indonesia pada 10 November 2020. Masa berbondong-bondong menyambutnya di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang. Pada 14 November 2020, kurang lebih 10.000 orang kembali berkumpul di kediaman Habib Rizik untuk menghadiri acara pernikahan putrinya. Rangkaian kerumunan massa itu berujung pada penetapan Rizik Syihab dan 5 orang lainnya sebagai tersangka. Status tersebut ditetapkan pada Selasa 8 Desember 2020 usai Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara. Hal ini dinilai melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Senin 7 Desember 2020, di Jalan Tol Jakarta Cikampek, kilometer 50, telah terjadi penembakan yang menewaskan 6 laskar FPI. Terdapat 2 versi kronologi kasus dari pihak kepolisian dan dari pihak FPI. Komnas HAM turun melakukan investigasi. Pada 8 Januari, Komnas HAM yang diwakili Anam kemudian memaparkan hasil investigasi beserta rekomendasi di hadapan publik. Terkait insiden ini, Komnas HAM mengajukan beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. FPI dibubarkan. Pemerintah resmi membubarkan Front Pembela Islam. Hal ini termuat dalam keputusan bersama 6 menteri beserta kepala lembaga. Mahfud MD selaku Menko Polhukam mengatakan pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI. Alasan FPI dibubarkan karena FPI tidak lagi memiliki legal standing, baik ormas ataupun sebagai organisasi biasa. Pro kontra pembubaran ormas dinilai kemunduran demokrasi. Landasan undang-undang yang dipakai pemerintah dalam membubarkan ormas mengacu pada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan atau yang lazim dikenal dengan Perpu Ormas. Terkait dengan kemunduran demokrasi, menurut saya pribadi kemunduran demokrasi tidak hanya terjadi pada salah satu permasalahan saja. Kita harus bisa melihat lebih luas bagaimana demokrasi di negara ini terjadi. Menurut Direktur Center for Media and Democracy, Wijayanto, ada banyak penyebab. Di antaranya tingkat korupsi yang tinggi, elit oligarki yang masih tetap berkuasa dan berhasil mempertahankan posisinya setelah perubahan rezim, elit anti-demokrasi yang diberi ruang di dalam pemerintahan, dan krisis ekonomi yang terjadi sebelum memasuki transisi. Ketimpangan ekonomi yang tinggi, parpol yang tidak berfungsi dengan baik, lembaga-lembaga politik yang tidak didesain dengan baik, hingga perseteruan antara etnis dan koalisi pemerintahan yang sangat mudah tersulut perselisihan. Kemudian kemunduran demokrasi di Indonesia juga disebabkan pendapat publik. Semua terjadi karena adanya polarisasi politik dan kekhawatiran akan kebangkitan radikalisme. Publik nampak menyetujui pemilihan pemimpin seagama dan menolak pemimpin beda agama. Sebagian publik Indonesia juga meyakini bahwa apa yang dilakukan Ahok dalam kasus Al-Maidah adalah penistaan agama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.